selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari Sabat ini akan dilayani oleh Penatua Cornelius Gideon Wiatmojo dengan menggunakan pujian hidup jemaat dan PKJ. Warta yang pertama, Pendeta dan Koordinasi Program Kategorial Perempuan Jemaat GKJT Umbedosari mengundang segenap wanita jemaat untuk hadir pada persekutuan ibadah perdana tahun 2022 pada hari Kamis 20 Januari 2022. Waktu pukul 16 WIB, tempat gedung gereja. Dengan acara yang pertama, persekutuan doa dan pujian. Ada persembahan 1 kali. Yang kedua, menyusun program wanita jemaat GKJT Umbedosari. Kemudian yang ketiga, ramah tamah. Demikian undangan ini dibuat dan kami menantikan kehadiran ibu-ibu yang terkasih. Warta yang kedua, ibadah Minggu 23 Januari 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Waksih dengan pujian hidup jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama saat teduh sejenak kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Sungguh itu adalah anugerah yang luar biasa buat kami semua. Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini tentunya ada dosa maupun kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak, melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, dan apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menghadap kehadiran-Mu di rumah-Mu ini pada hari Sabat ini ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu, dan semuanya itu hanya karena tuntunan kasih dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan ibadah pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, melingkupi kami dengan damai sejahtera daripada-Mu. Tuhan juga akan memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara offline di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menolong. Tuhan Yesus, jalannya ibadah dari awal hingga selesainya nanti hanya kami serahkan kepada-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 216 ayat 1, 2, dan 3. Berlimpah sukacita. Happy
Permohonan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima sabda awal atau introitus yang akan kita baca dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian sabda firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita sambut sabda firman ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kita seringkali gagal untuk mewujudkan kasih Allah. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini ya Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang itu sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Bapak. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapak, Engkau adalah Allah yang
Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihimu, bahkan kami lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarkannya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami jadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau suci mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang boleh kami panjatkan dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia akan berkenan mengampuni dosa kita. Ini terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah yang kita dengar pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru yang diambil dari Efesus 2 ayatnya yang keempat sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang boleh kita dengar. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan anugerah-Nya serta memperbarui hidup kita. Amin. Kita akan sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37A bait 1 sampai 3, satu karang yang tertulis.
Allah Tritunggal, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut pengakuan iman Rasul ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-hala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh.
Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang yang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang bersedia menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Jika pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, di gereja ini, di GKJTU Jemaat Indosari, untuk kami boleh memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, di tempat ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Berikanlah kepada kami kesehatan agar kami bisa memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini mungkin belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuplah hati dan jiwanya, agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Untuk jemaat kami yang saat ini sedang beribadah di rumah, dan Engkau juga boleh senantiasa memberkati mereka dengan setiap ibadah yang boleh dijalankannya ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Yuliana Wangse, Bapak dan Ibu Majelis, dan para pengurus setiap seksi kategori yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau Tuhan berkenan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kepandaian, ketekunan, dan juga kesabaran agar kami dalam melayani jemaat ini dengan baik. Berkati juga ya Tuhan para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, di musik, di multimedia, sound leader, dan setiap pelayan yang ada di tempat ini ya Bapak. Kiranya Engkau boleh berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka selalu setia melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk kehidupan kekasih kami, juga bersinode kami di Sinode GKJTU dan Klasis Indosari. Kiranya di tahun ini ya Tuhan, apa yang boleh kami rancangkan, apa yang boleh kami programkan, itu semua dapat kami jalankan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah dasar hingga kuliah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka dalam menuntut ilmu serta meraih cita-cita yang mereka inginkan ya Bapa. Tuhan, bagi juga kami yang saat ini sedang bekerja, berikan kepada kami kesehatan dan berkati setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Bagi saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, biarlah Engkau juga berikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dalam baik itu di rumah atau sedang dirawat dalam rumah sakit ya Bapak. Bila Engkau boleh menyertai dan membantu mereka. Terkhusus pada pagi hari ini kami berdoa dan membawa doa kami ini untuk Bapak Mugianto, yang kami tahu bahwa beliau saat ini sedang sakit. Bila Tuhan Engkau boleh jaga beliau, Engkau boleh berikan kesehatan pada Bapak Mugianto, sehingga beliau boleh sehat kembali, beliau boleh pulih, dan beliau boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini ya Bapak, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah jemaat kami yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bila Engkau boleh sembuhkan segala sakit penyakitnya dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum, berkati juga keluarga yang boleh merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh boleh merawat keluarga ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkata negara kami ini ya Bapak, negara Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkanlah kami dari bencana alam, jauhkanlah kami dari segala pandemi atau virus corona yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kesehatan kepada mereka, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka dapat memimpin dan melayani rakyat Indonesia ini dengan setulus hati.
Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ini ke tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dan berikanlah kami kesehatan, panjang umur dan rezeki. Inilah doa dan seru kami yang berkah yang dinaikkan dalam doa syafaat kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mendengarkan segala doa dan permohonan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai kasih Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan sebagai dasar kita untuk memberikan persembahan didasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kata persembahan diajarkan, kita akan iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Tuhan pencipta semesta. Segala ungkapan syukur hanya kami panjatkan kepadamu Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh kuduskan dan Tuhan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama untuk mempersembahkan hidup dan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Buatlah jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran mereka untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Shalom. Bagaimana kabar hari ini?
Luar biasa ya, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari ini dan di tahun baru ini. Mungkin sudah banyak hal yang kita lakukan atau kita peroleh. Dan yang pasti saya berharap Bapak Ibu dan Saudara di sini masih bersemangat dan bersukacita nih. Amin. Sesuai dengan tema atau judul khotbah pada pagi hari ini, saya dijudul bersukacita dengan karunia yang Tuhan beri. Bersukacita dengan karunia yang Tuhan beri. Nah, Bapak Ibu, kita tahu manusia itu diciptakan paling sempurna di antara makhluk ciptaan yang lain, betul ya? Ya. Oleh karena itu, atau dengan kata lain, ada keistimewaan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri dibanding dengan ciptaan yang lainnya. Keistimewaan itu sendiri terwujud dengan beraneka ragamnya kelebihan di masing-masing orang. Dalam kekristenan, kelebihan itu sering disebut dengan karunia atau talenta. Dalam kekristenan, kelebihan kita itu sering disebut dengan karunia atau talenta. Masing-masing orang memiliki karunia dan talenta yang berbeda. Ada yang cenderung mungkin di suara seperti Mbak Jati mungkin, atau di bidang seni seperti Mas Yusua, atau kepemimpinan, atau yang lain lagi dan masih banyak lagi. Tetapi ada orang yang menggunakan apa yang menjadi kelebihannya itu dengan baik, tetapi ada juga yang menggunakan kelebihannya itu dengan cara yang tidak baik. Salah satunya adalah disertai dengan kesombongan, bahkan melihat yang lain rendah daripada dirinya. Bapak Ibu dan Saudara kasih, bacaan saat ini kita akan belajar bersama bagaimana kita menyikapi kelebihan yang kita miliki dengan baik dan benar. Terkhusus agar tempat kita berada dalam kehidupan bergereja ini tetap terjalin persekutuan yang erat, bahkan mampu menghargai perbedaan serta mengarahkan kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bertanya, seandainya ya, Tuhan pada saat ini datang di tempat ini dan bertanya kepada kita, satu kelebihan atau karunia apa yang kira-kira Bapak Ibu inginkan? Seandainya jika Tuhan datang, kira-kira Bapak Ibu dan Saudara akan menjawab apa? Mungkin saya mau bertanya ke Bapak Ibu sendiri ya. Mungkin Ibu sudah ini tidak ketawa-ketawa, mungkin dia mau menjawab. Sri, apa kira-kira kelebihan atau karunia yang ingin Bu Sri inginkan sama Tuhan? Apa? Kelembutan hati. Wah, ini lembutan juga seperti malaikat. Mungkin ada yang lain, mungkin saya akan meminta dari Mas Yusua. Ini tadi firman hari ini sama dengan firman pada sekolah minggu tadi ya Mas Yusua. Kebetulan tadi Mas Yusua juga menyampaikan firman ini di sekolah minggu. Mungkin Mas Yusua boleh dijawab. Karunia apa yang Mas Yusua inginkan jika saat ini Tuhan datang? Untuk suka olahraga. Oh biar agak langsing sedikit ya Mas Yusua ya. Agak terus sedikit ya. Ya mungkin ada yang lain, mungkin kalau saya pribadi, saya ya, misalnya saya ini, mungkin saya meminta pada Tuhan kalau suara saya bisa supaya lebih bagus, karena teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman tahu kalau suara saya itu standar sekali. Mungkin saya akan minta kalau Tuhan ngasih karunia saya memiliki suara yang bagus. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang menjawab yang lain daripada ini? Tidak ada? Atau Pak Kris, dari Pak Kris nih, biasanya jawabannya sangat istimewa. Pak Kris, apa yang ingin Pak Kris minta pada Tuhan jika Tuhan datang dan ingin Pak Kris minta karunia apa kira-kira? Saya menjawab supaya saya diberi umur panjang. Amin. Tidak apa-apa ya, sudah Pak Kris ya. Semua orang pasti inginnya sehat dan umur panjang ya. Ya terima kasih atas jawabannya. Nah Bapak Ibu, mungkin ada jawaban yang lain. Contoh misalkan ya, mungkin ada juga yang bisa menyembuhkan orang sakit, mungkin
atau memiliki suara bagus kayak tadi saya ya mungkin, atau bisa menjadi pemimpin, bisa bermain musik seperti mahasiswa, atau bisa berkhotbah seperti pada saat ini saya, atau bisa mengajar sekolah minggu dan masih banyak lagi yang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di saat saya bertanya tadi, yang terlintas dalam pikiran kita pastilah hal-hal yang selama ini kelihatan atau terlihat wah atau wow ya. Itu tidak kalah pentingnya. Ya, Bapak Ibu, padahal ada beberapa hal yang mungkin tidak kelihatan dari mata kita yang ada di gereja ini, tetapi itu tidak kalah pentingnya. Suatu contoh, ini saya berikan contoh ya. Mungkin Bapak Setiaki dan teman-teman yang ada di sound system dan multimedia, mungkin mereka tidak terlihat dari pandangan kita, tetapi jika mereka tidak dikaruniai Tuhan dalam mengoperasikan sound atau multimedia ini, mungkin jalan ibadah pada hari ini tidak akan berjalan dengan baik. Atau satu contoh lagi, mungkin Pak Kres ya, mungkin terlihat sepele hanya mengoperatori HP, tapi ini sangat berfungsi bagi jemaat yang ada di rumah. Jadi mereka yang tidak bisa ikut ibadah bisa mengikuti ibadah secara online lewat Facebook. Nah, Bapak Ibu, di saat seperti ini apa artinya ini Bapak Ibu ya? Tanpa kita sadari ada hal yang kita anggap sebuah keistimewaan dan sesuatu yang penting dalam gereja, itu sangat berbahaya bagi hidup kita. Kadang orang akan merasa menjadi istimewa saat memiliki hal-hal yang dianggap istimewa itu. Mungkin satu contoh, kalau saya misalkan dikasih Tuhan, saya memiliki suara bagus, saya jadi sombong ya, itu sangat jangan ya, dan itu sangat berbahaya bagi kita. Apalagi bersaing menjadi yang istimewa dengan tujuan yang keliru, bahkan memaksakan diri yang sebenarnya bukan keahliannya dan kelebihannya, itu sangat tidak baik. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan kembali membahas perikop kita yang telah kita baca tadi dalam Korintus. Kita akan membahas dan kita akan mengerti sebenarnya tujuan Rasul Paulus itu apa di jemaat Korintus ini. Nah, jemaat di Korintus adalah jemaat hasil pekabaran Injil Rasul Paulus dalam perjalanannya yang kedua. Jemaat Korintus terdiri dari beragam orang, beragam suku, beragam budaya dan pekerjaan. Di sana ada orang Yahudi, ada orang Yunani, dan juga ada orang Romawi. Di sana juga ada orang-orang kaya dan memiliki kedudukan penting di kota Korintus. Dan ada juga banyak budak yang menjadi warga jemaat di Korintus. Dan dengan keberagaman itu pun akhirnya terdapat berbagai permasalahan, bahkan juga perpecahan yang muncul di tengah-tengah jemaat di Korintus. Perpecahan yang muncul diantaranya berkaitan dengan karunia-karunia yang dimiliki oleh masing-masing anggota jemaat. Para warga jemaat di Korintus berbeda pendapat, dan dengan itu mereka saling berselisih mengenai karunia-karunia roh. Jemaat di Korintus ada yang merasa lebih dari yang lain dan menganggap yang lain rendah, serta menganggap apa yang ada dalam dirinya adalah yang terbaik. Menghadapi permasalahan ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dan di sini Bapak Ibu ada 3 hal penting yang akan sama-sama kita pelajari, yaitu yang pertama adalah menurut Paulus tidak ada jenis karunia roh yang lebih berharga ataupun lebih penting daripada karunia lainnya, dan tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya juga. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat Korintus bahwa sebetulnya karunia roh yang mereka miliki atau kita miliki itu sama, tidak berbeda. Lalu yang kedua, Paulus menekankan bahwa prinsip kesatuan dalam keberbedaan itu ialah sekalipun karunia-karunia itu berbeda-beda, tapi hanya ada satu pemberi, yaitu Tuhan sendiri. Benar tidak Bapak Ibu? Yang memberikan karunia kepada kita hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan kita sendiri. Dan yang ketiga, yang mengerjakan karunia di masing-masing orang
adalah juga Tuhan yang sama. Jadi karunia yang kita miliki itu hasil dari Tuhan yang sama, tidak ada Tuhan yang lain. Karunia rohani yang ada dipandang sebagai suatu karunia yang seharusnya disyukuri dan menjadi alat untuk semakin berwarna, sehingga suatu karunia yang seharusnya dipakai untuk kepentingan bersama ini harus juga dipakai untuk kepentingan jemaat. Pandangan Paulus ini menampik pemikiran-pemikiran yang berkembang pada jemaat Korintus yang dulu hanya menekankan kepemilikan karunia-karunia rohani untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok. Melainkan karunia itu harusnya berfungsi untuk kepentingan bersama, yakni untuk kesatuan tubuh Kristus. Setiap anggota gereja memiliki karunia dan kegunaannya masing-masing yang harus digunakan untuk saling memperlengkapi dan melayani. Karunia-karunia beraneka ragam itu harusnya digunakan untuk membangun jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karunia Roh Kudus dalam gereja pastilah akan beragam pula dan beragam rupa dan berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan pada saat ini kita diingatkan agar kita mensyukuri kemajemukan karunia ini, bukan jadi iri atau dengki. Dengan demikian kita tidak perlu merasa rendah diri jika memiliki karunia yang berbeda dengan orang lain. Dan kita juga tidak perlu merasa tinggi hati jika kita memiliki karunia yang tampaknya lebih dari yang lain. Sebab sesungguhnya itu semua berasal dari Tuhan yang sama. Justru kita perlu bertanya, apa yang bisa kita lakukan dengan karunia yang kita terima itu dari Allah? Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, mari kita diingatkan agar mengelola karunia itu dan mengembangkan karunia itu untuk kepentingan jemaat. Mari kita lakukan apapun yang sekiranya menjadi kelebihan atau karunia yang Tuhan berikan pada kita dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita bersaat teduh. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh Engkau berikan pada kami, yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu ini menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, setiap tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dekat pada-Mu ya Tuhan. Dan inilah seru dan doa kami yang boleh kami panjatkan padamu, dan kami akan sempurnakan doa kami ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 399. Kita nyanyikan 2 kali, bersukacita.
hari ini akan ada perkenalan dari teman-teman mahasiswa Fakultas Teologi UKSW, dan mereka pada mungkin 4 bulan terakhir akan melakukan pelayanan atau praktek di tempat ini. Dan di sini ada 2 PPL. Yang pertama PPL 2 ini nantinya akan melayani di pemuda dan remaja, dan untuk PPL 4 akan melayani di pastoral, diakonia, dan TA dewasa. Kepada teman-teman mahasiswa kami persilakan untuk maju ke depan dan silakan memperkenalkan diri ke jemaat. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur bisa diterima dengan baik di jemaat di GKJTU Bendosari. Dan perkenalkan, nama saya Aris Bero. Asal saya dari Balikpapan, kan PPL 4 di sini. Dan saya Fakultas Teologi Angkatan 2019. Salam kenal Bapak Ibu dan saudara-saudara. Terima kasih sudah menerima kami. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Januari Renaldi Rohimone, bisa disapa dengan Aldi. Asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sinode Gemit, dan saya hadir di sini untuk melayani di praktek pendidikan lapangan 4. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ona Indriani Lau. Saya asalnya dari NTT. Saya asal sinodenya Gemit. Kemudian saya angkatan 2020 yang akan ber-PPL 2 di GKJTU Bendosari. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Delviana Rifilda Lalu, biasa dipanggil Filda atau Delvi. Saya mahasiswa angkatan 2020 akan melaksanakan PPL yang kedua. Saya berasal dari Kupang NTT, asal Sinode Gemit. Terima kasih. Shalom buat semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Herlina Huta Barat. Suku saya suku Batak, Sinode, asal HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Saya berasal dari Kepulauan Riau. Salam kenal buat semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Selvina Sarandun, biasa disapa dengan Sarah. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, asal Sinode Gemit. Saya angkatan 2019 Fakultas Teologi UKSW, dan saya akan melakukan PPL 2 di Jemaat GKJTU Bendosari. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yang Prokaot. Saya dari NTT. Saya akan melakukan PPL 2 di GKJTU Bendosari, dan saya dari Sinode Gemit. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Boleh duduk kembali. Dan kiranya teman-teman ini nantinya dapat melayani jemaat kita ini dengan baik. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan damai sejahtera. Marilah kita lakukan apapun yang sekiranya menjadi kelebihan atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh sukacita. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan tutup ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Hati dan perbuatan
Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan multimedia, tim musik dan seluruh majelis yang telah melayani hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkatnya bagi mereka, sehingga pelayanan kami tetap senantiasa menjadikan berkat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir pada saat ini mengikuti ibadah sabat pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah. Tetap mengingat dengan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, dengan talenta yang kita miliki, kita akan tetap senantiasa melayani Tuhan dalam bentuk dan wujud apapun. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Selamat hari Minggu untuk segenap jemaat, Bapak Ibu dan Saudara yang beribadah dari rumah. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi bekal untuk kita dalam mengembangkan talenta karunia dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Semoga kasih-Nya senantiasa tercurah bagi Bapak Ibu dan Saudara, dan sampai jumpa dalam ibadah minggu depan, baik secara offline maupun secara online, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julia Nawangsi. Matur nuwun.